Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa nasta'inuhu wa nashkuruhu ta'ala ala jami'i ni'mati. Tsumma ssalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 211104030001 dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yaitu Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai linguistik. Apa sih linguistik itu? Secara etimologi, kata linguistik ini berasal dari kata lingua yang artinya bahasa. Sedangkan secara terminologi, yaitu secara istilah, kata linguistik ini merupakan atau memiliki arti suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya itu mengkaji tentang bahasa. Nah, orang-orang yang ahli dalam bidang linguistik ini dinamakan dengan linguis. Nah, para linguis ini menyederhanakan kata bahasa itu menjadi suatu alat atau suatu alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati, atau bisa disederhanakan lagi atau secara umum kata linguistik ini bisa diartikan sebagai suatu alat untuk berkomunikasi atau suatu alat untuk berinteraksi dengan sesama, baik itu dalam menyampaikan suatu ide-ide atau dalam menyampaikan suatu gagasan, suatu pikiran ataupun yang lainnya. Nah, sekurang-kurangnya bahasa itu harus memiliki 12 karakteristik. Semakin lengkap suatu bahasa dalam memiliki karakteristik, maka semakin sempurnalah bahasa yang diucapkan tersebut. Nah, adapun karakteristik diantaranya di sini saya hanya menyebutkan yang secara umum saja. Diantaranya yang pertama yaitu bersifat oral. Maksud dari bersifat oral ini itu ialah sautul lisan, yaitu suara dari lisan. Nah, kan sudah jelas bahwasanya bahasa itu memang diucapkan, memang sumbernya itu dari lisan. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya yaitu ialah bahwasanya bahasa itu bersifat sistematis, yang mana bahasa itu pasti memiliki kaidah serta aturan-aturan tertentu. Seperti halnya ketika kita berbicara dengan seseorang yang lebih tua daripada kita, maka kita menggunakan dengan bahasa yang lebih santun. Bahasa itu juga bersifat unik dan universal, yang mana bahasa itu di setiap daerah kan jelas ya, pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti halnya di Madura, ketika orang Madura mengucapkan kata orang-orang, itu mereka mengucapkan orang-orang, kata anak-anak menjadi anak-anak. Nah, itu menunjukkan bahwasanya bahasa itu sangatlah unik. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu bahwasanya bahasa itu sangatlah beragam. Nah, di antaranya ada kalanya ragam baku, yang mana bahasa ragam baku ini diucapkan ketika sedang melaksanakan upacara resmi. Kemudian ada ragam resmi, yang mana ini biasanya digunakan oleh presiden dalam melaksanakan rapat atau sidang MPR ataupun DPR. Kemudian ada juga ragam keakraban, yang mana ragam keakraban ini itu biasanya digunakan ketika kita bertemu dengan sesama teman sebaya, yang gunanya untuk lebih mengakrabkan kita dengan orang lain.
Kemudian karakteristik dari bahasa secara umum yang terakhir itu ialah bahwasanya bahasa itu bersifat insani, yang mana bahasa itu hanya mampu diucapkan oleh setiap manusia, hanya mampu diucapkan oleh manusia saja. Tapi ada hewan seperti halnya ikan dolphin. Ikan dolphin itu dianggap mempunyai alat komunikasi yang sangat canggih, akan tetapi ikan dolphin tersebut itu dianggap tidak mampu dalam melambangkan bahasa untuk menyampaikan suatu pikirannya. Kemudian asal-usul dari bahasa sendiri itu awal mulanya sebelum ditemukan bahasa, manusia itu diperkirakan menggunakan raut wajah, menggunakan gerak tubuh dan sesuatu yang bersumber dari mulut. Nah, kemudian hingga akhirnya otak manusia itu berevolusi dan berkembang hingga mereka dapat menggabungkan dua benda menjadi satu, sehingga bergabung menjadi suatu kalimat, seperti halnya pohon dan kelapa digabung menjadi pohon kelapa. Kemudian ada teori-teori dengan judul yang sangat unik yang di dalamnya itu membahas teori tentang asal mula atau asal usul dari bahasa. Nah, diantaranya sebagai berikut. Teori dengan judul unik yang mencoba menjelaskan tentang asal-usul bahasa. Awalan yang pertama yaitu teori Bow Wow, yang mana teori ini itu mengatakan bahwasanya kata-kata itu sebagai imitasi dari bunyi-bunyi yang terdengar di alam, seperti halnya kicauan burung, suara angin, hujan, dan ombak laut. Thanian yang kedua yaitu teori Ding Dong, yang mana teori ini itu mengatakan bahwasanya bahasa lahir secara istimewa. Kemudian Thalithan yang ketiga itu ialah teori Poh Poh, yang mana teori ini mengatakan bahwasanya bahasa itu kata-kata pertama sebagai teriakan dan kata seru emosional, seperti halnya sakit, senang, dan terkejut, dan lain sebagainya. Nah, pembagian dari linguistik itu kan ada dua macam. Ada kalanya linguistik umum dan juga linguistik barat, yang mana linguistik sejarah dari linguistik umum itu banyak ditemukan pendapat dari para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik tersebut. Di antaranya Abdul Khair, yang mana beliau itu membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik itu kepada 5 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Nah, sedangkan sejarah dari linguistik Arab itu terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode pembentukan. Yang kedua ada periode pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada periode kejayaan, dan yang terakhir periode reformasi. Yang mana pada periode reformasi ini para linguis Arab itu memiliki pemikiran untuk mengubah sebagian dari materi ilmu nahwu dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang mempelajari ilmu nahwu tersebut. Nah, di sini saya juga akan mengkaji sedikit mengenai bahasa mati dan juga bahasa hidup. Yang mana bahasa hidup itu ialah bahasa yang masih berkembang, dalam artian bahasa tersebut itu masih banyak penuturnya. Sedangkan bahasa mati itu adalah bahasa yang tidak ada penuturnya, dalam artian bahasa tersebut itu tidak memiliki banyak penutur. Nah, sedangkan ada juga perbedaan antara bahasa mati dan juga bahasa punah. Kalau bahasa mati itu masih bisa bahasa mati itu masih bisa hidup lagi. Akan tetapi kalau bahasa punah itu tidak bisa hidup lagi, bisa hidup dengan kalau masih ada penutur aslinya. Nah, sebab-sebab dari bahasa itu dikatakan sebagai bahasa yang masih hidup itu apabila bahasa tersebut itu masih memiliki native speaker, dalam arti masih memiliki penutur yang asli, dan masih banyak yang mempelajari tentang bahasa tersebut, dan juga masih banyak penuturnya, banyak
dan juga banyak referensi yang ditemukan. Sedangkan penyebab dari bahasa tersebut itu punah itu dikarenakan tidak ditemukan penutur aslinya, tidak ditemukan native speaker. Nah, kemudian bahasa tersebut itu juga tidak diminati oleh pelajar untuk mempelajari bahasa asli tersebut. Faktor lain, faktor penyebab dari punahnya sebuah bahasa itu karena adanya suatu imigrasi, yaitu perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk tersebut seseorang itu tidak dituntut untuk meninggalkan bahasanya, akan tetapi ketika seseorang tersebut berinteraksi dengan atau berkomunikasi dengan tetangganya sekitarnya pasti menggunakan bahasa yang ada dalam daerah tersebut. Kemudian selanjutnya penyebab dari runtuhnya atau punahnya sebuah bahasa itu dikarenakan orang tersebut itu dipaksa untuk tidak berbicara bahasa aslinya, seperti halnya di pesantren. Di pesantren itu ada pesantren yang menuntut santrinya untuk tidak menggunakan bahasa aslinya, dalam artian menggunakan bahasa asing seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Jepang dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga menyebabkan kepunahan bahasa aslinya. Adapun cara untuk melestarikan suatu bahasa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, generasi muda itu dituntut untuk belajar bahasa nenek moyangnya, yaitu bahasa para leluhurnya. Kemudian yang kedua, ahli bahasa itu berkeliling dunia untuk merekam penutur asli terakhir dari bahasa yang terancam punah tersebut. Kemudian yang ketiga, para penutur asli sebuah bahasa itu seharusnya menulis kamus bahasa asli yang digunakannya. Nah, upaya-upaya tersebut itu dilakukan dengan harapan para generasi masa depan yang akan datang itu bisa menghidupkan kembali bahasa yang telah punah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami selaku insan doif yang penuh salah, lupa dan juga dosa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal atfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.